Pak Camatnya Tinggal tinggal dua. dua Apa aja nih, Pak? kerjaannya. Nah, itu udah berhasil Camatnya. Ya, Yang duanya ini apa, Pak? pertama itu ngangguk-ngangguk, yang kedua geleng-geleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya, Ervika Melati Manulang. Pasti kalian kangen kan sama saya, soalnya di episode sebelum-sebelumnya itu hostnya bukan saya. Jadi kali ini saya akan menemani kalian hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Broadcasting Dwi Tunggal, Jalan Medan Tanjung Morawa, kilometer 14,5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada episode kali ini, kami merasa sangat terhormat ya, karena telah hadir Bapak Camat Tanjung Morawa, Bapak Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM. Bersama beliau kita akan berbincang santai seputar program kerja, visi misi, pesan, harapan penting untuk masyarakat. Oke, langsung aja. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya, Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin rumahnya kena banjir nggak, Pak? Kalau rumah saya kebetulan nggak kena banjir. Oke, alhamdulillah ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, di Tanjung Morawa ini yang kena banjir di mana aja, Pak? Jadi di Kecamatan Tanjung Morawa itu pada 27 November kemarin ya, banjir hampir di wilayah Sumatera Utara. Tanjung Morawa kan ada 25 desa, satu kelurahan. Oke. Nah, totalnya 26 nih. 23-nya banjir. Hanya 3 yang tidak banjir. Jadi banjir di Tanjung Morawa itu lumayan cepat surut. Nah, seperti kita ketahui banjir dari Tanjung Morawa pindahnya ke Kecamatan Batangkuis seperti itu. Kira-kira banjirnya ada nggak nih, Pak, yang sampai melebihi pinggang gitu atau segini? Oh, yang paling dalam ini cerita dalam ya. Paling dalam banjirnya itu bisa mencapai 2,5 meter, 3 meter di Desa Bangunsari Baru. Nah, untuk yang di desa kedua yang terparah itu di Dalus 10A, Dalus 10B itu ada hampir 2 meter. 2 meter ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah membaik semua ya, Pak. Ya, alhamdulillah di hari kedua itu hanya tersisa di 2 titik. Jadi Oke. cepat surutnya. Oke, Pak. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya, Pak. Pak, kita masuk dulu ya, Pak, ke masa-masa SD nih, Pak. Ya, Bapak masih ingat nggak Bapak dulu SD di mana? kalau SD pasti ingat lah, semua yang pernah sekolah di SD pasti ingat SD-nya. Saya lahirnya di Medan, tapi umur 2 tahun pindah ke Kabupaten Asahan, Oh, tepatnya di Kecamatan Bandar Pulau. Kampungnya itu di bawah Bukit Barisan tuh, jadi hutan-hutan, kampung terakhir di situ dia. oh. Situ ada SD saya 016405. Saya masih ingat nih nomornya. Kalau kenangannya nih, Pak, apa sih, Pak, kenangan terindah gitu di masa-masa SD? Kalau kenangan terindah di masa SD itu jalan kaki bersama, karena dari tempat tinggal saya ke SD itu lebih kurang 4 kilometer. Jadi kami rame-rame jalan kaki, karena dulu kan nggak ada antaran untuk anak sekolah. Jadi kita jalan sama-sama sama kawan-kawan. Masuk sekolahnya jam 8, jam 6, setengah 6 itu udah berangkat tuh dari Oh, rumah. cepat juga ya. Jauh berarti dari rumahnya ke 4 sekolah. kilometer. Kalau jalan kaki lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah untuk anak-anak ya. Oke, Pak. Kita sekarang masuk ke masa SMP nih ya, Pak. Bapak SMP di mana, Pak? Saya SMP-nya di Pondok Pesantren Al-Kausar Al-Akbar Medan. Jadi asrama itu ya, asrama, tinggalnya sama kawan-kawan dari berbagai daerah juga. Jadi ada yang dari Aceh, dari Jakarta, kami di asrama itu. Gitu. Di masa-masa SMP nih, Bapak udah kenal cinta-cintaan belum, Pak? Oh ya, waktu SMP ini kelas 3 ya, kelas 3 baru sadar. Kelas 1 2 masih belajar betul-betul sungguh-sungguh. Kelas 3 SMP kalau dulu kan belum ada handphone ya, masih pakai surat-surat. Surat-suratan. Nah, suratnya dibuat di bawah meja, ada lacinya tuh, di bawah meja. Cuman ngucapin
sama seseorang lah perempuan gitu kan. Tapi ya namanya masih anak-anak kecil, tentu saja ditangkap lah sama ustadznya, nggak dibolehin gitu. Kan ini kan pesantren Pak, pasti Ya, putri sama putranya ini beda ya Pak? beda. Itu gimana? Jadi gini, kami kan asramanya sebelah kanan, asrama putri kan sebelah kiri. Jaraknya itu cukup jauh, hampir 2 kilometer, 1 kilometer ke 2 kilometer gitu. Nah, pulang dari sekolah di kalau kelas 3 itu putrinya di lantai 1, putranya kan di lantai 3. Jadi sebelum atau setelah pulang sekolah kan kelasnya masih kosong tuh. Nah, tiba-tiba udah ditulis surat tuh masuk ke bawah mejanya gitu. Jadi Jadi setiap pas dia datang nanti dibaca, nggak tahu dibalas atau enggak ya, nggak tahu. Oke, berarti kenangan terindahnya ini surat-suratan ini atau enggaknya, Pak? Kenangan terindah. Kalau di pesantren itu kenangan paling indah sih jualan. Jualan Ya, aneh ya. jualan gimana? Jadi- Jualan makanan atau barang? Ya, jadi di pesantren itu dulu kami sebenarnya kan ini dilarang ya jualan di asrama, apalagi yang jualan tuh murid. Tapi karena dulu faktor ekonomi juga, kebetulan orang tua nggak ngasih jajan, jadi saya berpikir tuh gimana caranya kalau jual teh manis dingin. Jadi ini saya agak bandel nih, lompat asrama, pergi beli gula, beli es batu, beli teh, itu saya buatkan teh manis gitulah, teh manis dingin saya jualin 500 perak, 500 perak. Nanti kalau mereka nggak ada uang, bayarnya hari Minggu pas orang tuanya datang gitu. Oke, Pak. Bandal-bandal tapi menghasilkan uang juga nggak apa-apa ya, Pak. Jadi dari kecil tuh udah mikirinnya ekonomi, kebawa sampai sekarang gitu. Oke, sekarang masa SMA nih, Pak. Bapak SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA Negeri 5 Medan, di dekat Stadion Teladan tuh ya. Itu Jalan Teladan. pindah lagi, Pak. Pas Bukan dari pesantren itu kan 3 tahun ya masa SMP. Dari SMP itu pindah ke SMA. Jadi saya nggak lanjutin pesantren. 6 tahunnya, sampai 3 tahun saya pindah. Oke. Karena berubah cita-cita. SD, SMP, SMA ini udah, Pak. Sekarang boleh tahu nggak Bapak ini kuliah di universitas apa? Ya, jadi saya sebenarnya cita-citanya kan lari dari yang sekarang nih. Dulu cita-citanya pengen jadi ustadz, makanya masuknya ke pesantren. Ternyata di tingkat SMA kan nggak nyambung lagi tuh, karena dari pesantren harusnya ke Kairo dulunya. Tapi karena pindah ke SMA, berubah cita-citanya jadi dokter. Di dokter, saya walaupun cita-citanya ada di dokter, nggak pernah ikut SPMB, dulu namanya SPMB ya, untuk masuk perguruan tinggi saya nggak pernah ikut. Jadi akhirnya kan nggak tercapai kan dokternya. Nah, tapi saya cobanya malah ke STPDN, dulu namanya STPDN. Tapi walaupun nggak dapat dokter ini, alhamdulillah sekarang jabatannya bagus ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. jadi kalaupun nggak dapat jadi dokter ya pernah juga diobatin sama dokter lah kalau sakit gitu. Oh ya, Pak. Pak, ini lupa deh, Bapak udah punya istri belum, Pak? Udah, alhamdulillah punya istri 1 dari tahun 2009. Bapak nggak mau 2, 3 atau mungkin 4 gitu, Pak? Kalau 1 aja susah ya. 1 aja kayaknya cukup 1. Cukup 1. Iya. Kalau sekarang ini Bapak punya anak berapa, Pak? Anaknya ada 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi 2 pasang ya. Ke yang kalau boleh tahu yang paling besar, Pak, udah kerja atau masih SMA? Masih SMP. Oh, SMP. Masih SMP kelas 3. Yang nomor 2-nya SMP kelas 1. Yang nomor 3 tuh agak jauh jaraknya, dia masih SD kelas 2. Yang terakhir masih Masih TK. kecil, masih TK. Oke. Pak, boleh nggak nih ceritain sedikit dong, Pak, latar belakang Bapak sebelum menjabat sebagai camat Tanjung Morawa? Ya, saya tamat dari STPDN itu tahun 2009. Penempatan pertama itu di Kabupaten Mandailing Natal ya, di Panyabungan. Nah, di Panyabungan itu saya sampai 2010 pindah ke Kabupaten Padanglawas Utara, Gunung Tua. Nah, di sini saya cukup lama tuh di Gunung Tua, hampir 12 tahun.
Kalau terkait pengalaman jabatan di Kabupaten Padang Lostara banyak. Ya, saya pernah ditugaskan di BKD sebagai Kasubit Peraturan Perundang-undangan dan Pengadaan Pegawai. Saya pernah juga ditugaskan di Kasubag Umum di kantor Camat Padang Bola. Kemudian saya pernah juga di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapeda itu ya, sebagai Kasubit Ekonomi. Pernah sebagai Kasih Pengelolaan Pasar, pernah Kabid Pasar, pernah Kabid Kebersihan, pernah Kabid Aset, dan camat juga di Kabupaten Padang Lostara di Kecamatan Dolok, Spiongot ya. Panjang kali nih ya Pak perjalanannya Pak. Ya, Selama Bapak ini kayak menyebut-nyebutkan nama-nama nih Pak, ya. itu menurut saya kok asing ya Pak. Apa emang ini? Saya tahunya cuman Asahan. Asahan itu pun karena nonton Dangdut Akademi 7. Oke, itu maka tahu asahan tuh. Iya, baru tahu. Karena kayak di saya tuh asing kali namanya. Apa karena emang saya nggak pernah jalan-jalan sih? Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu di wilayah Tapanuli bagian selatan. Dulu dia kan Tapanuli Selatan itu kan besar satu kabupaten. 2003 dia Pemekaran, Mandailing Natal. 2008 dia Pemekaran lagi, Padang Lawas Utara, kemudian Padang Lawas. Nah, kabupaten induknya itu kan Tapsel ya, Sipiro. Nah, untuk kota Padang Sidimpuan sendiri itu 2001. Jadi satu kabupaten besar dimekarkan menjadi 5. Jadi Bapak ini pindah ke Tanjung Morawa ini kapan Pak? Kira-kira? 2022 April saya ditempatkan di Kecamatan Percut Setuan di Tembung. Itu sebagai kembali lagi nih dari camat turun karena pindah kan. Jadi kalau di polisi itu ya Kapolsek, pindahnya tetap Kapolsek. Di Danramil di TNI, dari Danramil tetap Danramil. Tapi kalau PNS enggak. Begitu dia pindah, dia jadi staf dari nol lagi, dari dasar lagi. Jadi saya ditempatkan sebagai kasih terantip di Kecamatan Percut Setuan lebih kurang 3 bulan. Baru ditempatkan dilantik sebagai Sekcam Tanjung Merawa. Jadi Tanjung Merawa ini sebenarnya udah bisa dikatakan hampir 80% tugas saya di Deli Serdang ini ya di Tanjung Merawa ini gitu. Pak, apa sih motivasi utama Bapak memilih berkarir di pemerintahan? Ya tadi karena lari dari cita-cita itu ya. Tadi cita-citanya pertama mau jadi ustadz, mau jadi dokter. Nah, Allah menggariskan harus di birokrat ya kan, birokrasi. Ya, kalau sudah seperti saya sampaikan tadi di upacara, kita hanya bisa bercita-cita, tapi Allah yang menentukan garis tangan kita dan yakin bahwasanya yang diberikan Allah itu yang terbaik. Selain cita-cita Bapak ini, selain jadi ustadz atau dokter ini, nggak ada lagi? Enggak, Dua aja? hanya 2 aja. Setahu saya kalau emang gini Pak, dari kecil tuh pasti banyak cita-citanya ya Pak. Ya, Saya pun dulu gitu kan Pak, cita-citanya banyak nih. ya. Tapi udah makin besar, udah ikutin aja alurnya. Jadi mengerucut Iya. apa adanya nanti di jalan. Iya, kita ikut aja. Ini Bapak ini sudah berapa lama sih Pak menjabat menjadi camat? Camat di Tanjung Merawa berarti ya. Di Tanjung Morawa. Saya pindah dari Camat Bangun Purba bulan Mei 2025. Berarti sekitar hampir 10 bulan. 9 bulan ke 10 bulan. Jadi berarti di Tanjung Morawa masih baru-baru lah Masih Pak baru ya. 9 bulan lah. Kalau Iya. ibu mengandung udah lahiran lah kira-kira gitu. Kalau jadi camat ini Pak, dia ada nggak sih Pak kayak batasannya itu berapa tahun gitu? Oh enggak, kalau camat ini kan dia karir ya yang ditentukan oleh kepala daerah. Jadi kalau dia bertugas di kabupaten itu kapan saja bisa diganti oleh bupati. Jadi dia bukan sebagai jabatan politik yang punya masa kerja. Oke. Dalam artian ya kalau bupati beranggapan saya masih dipercaya camat, ya tetap camat. Bisa sampai 5 tahun. Tapi kalau bupati tak percaya atau malah gagal, ya mungkin 2 bulan pun bisa diganti. Atau dalam waktu 1 tahun misalnya kita dianggap berhasil dalam pembangunan di kecamatan, bisa dipromosikan gitu. Jadi semuanya itu keputusan dari bupati sebagai kepala daerah. Oke Pak.
Baik sahabat Dwi Tunggal, nanti kita akan lanjut lagi bincang santai bersama Bapak Camat. Kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Masih bersama narasumber kita Bapak Gontar Syahputra Panjaitan, SSTPMM, selaku Camat Tanjung Merawa. Oke Pak, kita gas langsung ya Pak. Ya. Namanya Pak, Bapak ini warga Panjaitan ya Pak? Panjaitan. Setahu saya, kata papa saya kalau Panjaitan itu masih bersaudara sama saya Pak. Iya, apa ya, Manulang ya. Ya, berarti kita masih bersaudara ya Pak. Saudara dekat ini. Iya. Apa sih Pak yang paling Bapak sukai di Tanjung Merawa ini? Di Tanjung Merawa ini kecamatan unik. Kenapa saya bilang unik? Sumber daya manusianya tinggi, yang pertama. Nah, karena sumber daya manusianya tinggi, dia bisa tahu semua hal. Maka tingkat protesnya pun jadi tinggi. Dan standar kerja harus tinggi juga untuk Kecamatan Tanjung Merawa. Jadi, dengan tuntutan masyarakat yang berstandar tinggi, cara kita kerja pun tak boleh biasa di Kecamatan Tanjung Merawa. Harus kita ciptakan hal-hal yang luar biasa supaya masyarakat ekspektasinya tercapai kira-kira. Kira-kira Pak jadi camat ini capek nggak sih Pak? Jadi kalau namanya bertugas, dia kan harus dijiwai itu. Kalau kita udah senang, dia nggak capek. Tapi kalau kita melaksanakan tugas dengan terpaksa, itu jadi capek. Seperti itu, karena kan seperti saya sampaikan tadi, Tanjung Merawa ini unik. Ya, di sini kerjanya 24 jam. Misalnya ada kejadian apapun, mau jam berapapun, yaitu camat harus tahu. Gitu. Jadi dengan kerja yang seperti itu, tentu saya kan nggak bisa kerja sendiri. Saya harus buatkan jaringan ke bawah. Nah, salah satu contoh nih, saya banyak banget nih grup WhatsApp di handphone saya. Itu saya lihat kemarin terakhir 59 grup WhatsApp. Di situ ada grup kepala dusun, di situ ada grup kepala desa, grup tokoh-tokoh masyarakat, grup-grup peduli lingkungan, grup FKDM dan lain-lainnya. Nggak pernah nih Pak memorinya sebanyak itu? Ya, biasanya 1 tahun langsung penuh. Jadi kalau udah setiap 3 bulan ada waktu luang, itu saya pindahin ke hard disk. Hard disk memori yang udah lewat 6 bulan dan nggak akan ditanyakan nih datanya, saya pindahin. Di sela-sela kesibukan, kegiatan apa nih yang biasa Bapak lakukan untuk melepas rasa capek atau rasa penatnya? Ya, kebetulan di Tanjung Merawa kan saya dilantik di bulan Mei ya tadi ya. Nah, di akhir Desembernya, di awal Januari, itu kan saya operasi kaki karena ACL putus. Nah, ya rekreasi paling enak itu ke rumah sakit, fisioterapi. Karena kita udah keliling-keliling di Kecamatan Tanjung Merawa, otomatis kakinya kan sakit. Jadi untuk ngerilekskan itu, saya ngambil waktu itu hari Sabtu dan hari Minggu khusus untuk perawatan. Dan alhamdulillah kan udah lebih kurang setahun ya. Nah ini kali pertama saya upacara langsung di sekolah yang diundang oleh sekolah di perguruan tinggi Dwi Tunggal. Jadi selama ini kalau ada kegiatan apel atau apapun di kecamatan, saya menepi gitu karena nggak tahan berdiri. Pak, kan baru-baru aja nih Tanjung Merawa ini meraih umum 1 ya Pak pada Porkap Deli Serdang 2025. Gimana sih Pak perasaannya? Ya, jadi saya selalu bilang ke masyarakat Tanjung Merawa, saya ini bukan lahir di Tanjung Merawa, betul kan? Iya. Saya lahirnya di Medan. Tapi saya cinta dengan Kecamatan Tanjung Merawa. Kenapa saya bilang cinta? Karena saya pernah bertugas sebelum menjadi camat di sini. Tapi kalau saya baru bertugas saya bilang cinta, berarti bohong itu kan. Nah, ini saya pernah bertugas sebagai sekretaris camat 1,5 tahun. Disitulah saya belajar tentang Kecamatan Tanjung Merawa ini. Makanya saya tahu kan keunikan-keunikan apa di Kecamatan Tanjung Merawa. Sehingga untuk menghadapi keunikan-keunikan tadi, harus kita ciptakan terobosan-terobosan yang memang harus luar biasa seperti itu. Pak, kan saya ada nengok nih di media sosial nih,
dapat pialanya itu besar gitu Pak. Ya. Kira-kira sebesar apa Pak? Segini apa Oh segini? ya, kalau kita berdiri sudah ada, sudah ada. Tinggi Iya. kali ya. Jadi Tanjung Morawa salah satunya nih dari Dwi Tunggal kemarin ikut tuh Iya, marching band. pertandingan Orkap itu. Jadi Tanjung Morawa mendapatkan juara umum dengan 16 medali emas, ya kan? Medali emas. Nah, saya pertama kumpul dengan rekan-rekan dari KONI Kecamatan Tanjung Merawa. Kami sepakat Tanjung Merawa harus juara umum. Kita rebut dari kecamatan lain gitu. Nah, tentu kalau kita sudah berbicara untuk merebut medali emas, apalagi juara umum satu, strateginya kan harus kita buat tuh. Nggak bisa hanya kita bilang kita harus juara umum tapi nggak ada strategi, nggak akan tercapai kan. Maka kami bersama KONI, bersama ketua-ketua cabang olahraganya, kami diskusi apa yang kami buat. Nah, kami petakan kekuatan lawan, kita petakan kekuatan Kecamatan Tanjung Merawa. Salah satunya kita cari di mana sih sebenarnya atlet-atlet yang ada di Kecamatan Tanjung Merawa. Ternyata nggak jauh-jauh di Dwi Tunggal pun ada gitu. Salah satu kan marching bandnya itu kan juara satu tuh untuk kabupaten. Semoga aja di tahun-tahun berikutnya tetap umum satu ya Pak. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Banyak nih Pak masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya apa aja sih Pak tugas camat itu. Coba ceritakan Pak sedikit. Ya, kalau saya ditanya apa program camat, apa tugas camat, simple. Camat nggak punya visi misi, camat nggak punya program, tetapi camat harus melaksanakan visi misi kepala daerah. Nah, untuk Deli Serdang kan kepala daerahnya bupati, berarti saya harus hafal dan tahu cara untuk mencapai target visi misi bupati, seperti itu. Karena kan kita tahu bersama visi misi Bupati Deli Serdang itu kan 4 sehat ya. Ada namanya sehat masyarakatnya. Jadi masyarakat ini kesehatannya itu bagaimana terjamin. Baru kemudian ada sehat pelayanannya. Jadi di kantor camat tuh nggak boleh lagi ada yang namanya bayar membayar dalam pengurusan administrasi kependudukan gitu kan. Kemudian ada namanya sehat lingkungannya. Kecamatan Tanjung Merawa ini masalah utamanya kan sampah. Di mana-mana banyak sampah gitu kan. Nah, ini harus kita selesaikan. Kemudian yang terakhir ada namanya sehat ekonominya. Jadi kita nanti ciptakan UKM baru ataupun usaha-usaha lain yang tentu saja meningkatkan sektor ekonomi baik dari infrastruktur dan lain-lain. Oke Pak. Dalam satu hari kerja, hal apa nih yang sering Bapak hadapi? Kalau Kecamatan Tanjung Merawa itu paling banyak rapat ya. Rapat undangan paling banyak. Sehingga kita nggak bisa berharap camat yang melaksanakan pekerjaan. Jadi camat tuh nggak bisa, oh ini camat yang harus kerjain, nggak bisa. Harus kita ciptain sistemnya. Jadi sistemnya yang bekerja. Nggak boleh berharap hanya kepada camat. Camat tuh ya semacam mencari ide kreatif, mewujudkan visi misi bupati. Nah, cara mewujudkannya harus kita buatkan sistem, mulai dari sekcam, mulai dari kepala seksi, kasubag, jajaran kepala desa, kepala dusun, sampai ke tingkat dusun itu harus bekerja sama dengan sistem yang sudah ditentukan. Jadi kayaknya agak enak jadi camat ya Pak. Camat itu ngatur-ngatur doang. Ngatur-ngatur aja tapi bagus ya Pak. Ya. Keren. Jadi kalau camat yang berhasil itu sebenarnya kalau camatnya kerjanya tinggal 2. Tahu nggak kerjanya? Kalau kerjanya masih banyak belum berhasil camatnya. Tapi kalau camatnya tinggal 2 kerjaannya, nah itu udah berhasil camatnya. Ya, duanya yang ini pertama itu ngangguk-ngangguk, yang kedua geleng-geleng. Berarti kalau nanti sistemnya nanyain Pak Camat ini begini, saya lihat oh ya bisa, tanda tangan. Kalau enggak geleng-geleng. Cuman gitu berarti sistemnya udah jalan gitu. Tapi kalau camatnya harus rewet, buat ini itu belum jalan. Berarti belum jalan. Oke Pak. Apa pelajaran kepemimpinan terbesar yang Bapak dapatkan sejauh ini? Kalau di kepemimpinan sipil
itu kan kita nggak bisa buat sistem komando. Nah, kalau di TNI itu kan pimpinan katakan A sampai ke bawah A. Kalau di sipil kita bilang A, nyampainya Z, R, tahap apa kan menyebar dia. Tentu harus kita buat sistem evaluasi pengendalian seperti itu. Jadi kita harus tahu yang kita programkan itu sesuai dengan program visi misi Pak Bupati itu memang sampai dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, caranya tidak sistem komando, sosialisasi, pembuatan jaringan, manajemen, sinergitas, kolaborasi seperti itu. Jadi lebih luas dia untuk teknik kepemimpinan di sipil seperti itu. Jadi Bapak udah ngerasa nggak Pak kayak Bapak udah ngerasa nggak Bapak ini udah cocok gitu jadi pemimpin gitu? Yang menilai masyarakat. Oke. Kalau kita yang menilai, nggak boleh menilai diri sendiri. Silakan Iya masyarakat sih. menilai apakah yang dilaksanakan ini sudah baik. Salah satu contohnya kan camat itu kan nggak bisa melaksanakan pembangunan ya. Artinya camat nggak dibekali anggaran untuk membangun infrastruktur. Tapi camat diberikan ruang oleh kepala daerah untuk mengkoordinasikan segala sektor di kecamatan. Nah, ruang itu yang kita manfaatkan. Kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah sendiri, kita bisa berkoordinasi dengan sektor swasta, bisa berkolaborasi, berkoordinasi sinergi dengan masyarakat. Nah, tiga sektor inilah yang kita gunakan untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Tanjung Rawa. Kita cari masyarakat butuhnya apa. Kami masyarakat Tanjung Rawa butuhnya infrastruktur. Maka saya harus sampaikan, komunikasikan ke pimpinan bahwasanya Kecamatan Tanjung Rawa itu butuh infrastruktur, jalan A ke jalan B, jalan C ke jalan D dan segala macamnya, berapa puluh jalan yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian drainasenya perlu diperbaiki Pak Bupati gitu kan. Nah, kita itu yang menyampaikan ke Bupati bagaimana cara kita berkoordinasi, bersinergi ya hasilnya pasti baik kalau koordinasinya baik. Tapi kalau kita nggak mampu menyampaikan apa kebutuhan masyarakat, ya pimpinan nggak tahu kan apa yang mau dibuat di kecamatan itu. Agak ribet juga ya Pak. Ya, Perubahan apa nih Pak yang paling Bapak ingin, yang paling ingin Bapak wujudkan untuk masyarakat? yang pertama masyarakat di Kecamatan Tanjung Rawa itu masih banyak ya di bawah garis kemiskinan. Saya bisa lihat dari banyaknya rumah tidak layak huni Iya, oke. di Kecamatan Tanjung Rawa. Nah, karena banyaknya rumah tidak layak huni sampai viral-viral tuh kan, Iya. sampai ke tingkat nasional gitu. Ya, saya kolaborasikan lah atau koordinasi bersama pihak swasta dan alhamdulillah berkat koordinasi tadi dibantu juga koordinasinya oleh Bapak Bupati. Nah, sektor swasta mau bantu. Contohnya di tahun 2025 kemarin dari sektor swasta tuh ada 30 unit rumah tidak layak huni itu dibangun dari swasta. Kemudian dari pemerintah sendiri ada 11. Kemudian nanti ada yang dari dana desa juga, dana desa sehingga cepat dia pembangunan itu tadi. Semoga aja nih kedepannya ekonominya membaiknya ya Pak. Makin bagus lah ya Pak. Ya, amin amin. Bagaimana nih cara Bapak mendekatkan diri dengan masyarakat? Jadi gini, kita kan punya kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Contohnya yang paling sering kita berkaitan dengan masyarakat itu sekali 2 bulan di Kecamatan Tanjung Rawa ada namanya Wirid Akbar Kecamatan. Itu yang hadir bisa 5.000 sampai 7.000 orang. Nah, yang paling mudah mensosialisasikan kan ibu-ibu nih, mama-mama ya kan. Nah, di momen itu saya manfaatkan betul untuk mensosialisasikan visi misi Bupati, apa yang mereka butuhkan dan apakah sudah terrealisasi. Jadi contohnya, ibu-ibu perlunya apa Pak? Jalan kami bolong-bolong Pak, hancur di sini dan segala macam. Saya sampaikan ke Pak Bupati. Alhamdulillah di Kecamatan Tanjung Rawa dalam 2 bulan terakhir kemarin ya, November, Desember, itu lebih dari 10 ruas jalan dilakukan pengaspalan Diperbaiki. horming. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ditambah tahun ini, kalau saya tidak salah kemarin saya lihat hampir 51 titik yang akan dilakukan pembangunan di Kecamatan Tanjung Rawa. Nah, kita tahunya dari mana 51 titik ini? Dari masyarakat.
Iya, Melalui masyarakat ya. masyarakat kita ketemu, baik dari pemerintah desanya, mereka butuh nih jalan ini, Pak, udah dari sejak merdeka belum pernah dibangun misalnya. Ya, kita akomodir, kita sampaikan ke pimpinan supaya dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata memang betul jalannya udah hancur gitu. Maka dilakukan pembangunan pengaspalan. Kalau boleh tahu nih Pak, masyarakat ini sering mengeluhnya ini apa nih Pak? Tentang aspal jalan ini aja apa banyak? Yang paling sering dikeluhkan masyarakat Tanjung Merawat dua, Itu. aspal, yang kedua sampah. Iya. Gitu. Yang kedua ini sampah. Tapi sekitar Tanjung Merauke ini aspalnya tuh udah mulai membaik lah ya Pak. Tinggal Udah. sampahnya ini masih Nah, berserak-serak. sampahnya ini ada unik, kita lagi buat program ini. Mm-mm. Programnya kita kan punya masyarakat jumlahnya 248.000. Jadi kalau 248.000 supaya mudah perhitungan matematikanya nih, kita anggap 250.000. Nah, masing-masing orang, satu orang itu bisa estimasinya menghasilkan setengah kilogram sampah. Jadi kalau setengah kilo kali 250.000, 125 ton per hari sampah yang dihasilkan masyarakat Kecamatan Tanjung Merawa. Nah, caranya supaya sampah itu bisa tertangani, kita kan harus punya rumus ya. Kita kan nggak bisa hanya bilang angkat, angkat, angkat. Nggak bisa. 125 ton loh per hari yang harus ditangani. Banyak. Ya, caranya gimana? Kita buatkan TPS, tempat pemilahan sampah. Siapa yang bisa buang ke TPS? Semua orang. Salah satu contohnya betor-betor pemerintah, truk pemerintah atau sektor swasta ada yang namanya KSM ya, kelompok swadaya masyarakat yang mengelola persampahan, dia bisa buang nanti ke TPS, tempat pemilahan sampah. Nah, kalau 125 ton, masing-masing satu TPS bisa 10 ton untuk dilakukan pemilahan per hari, berarti kan kita butuh lebih kurang 12 tempat ya. Nah, sekarang udah ada itu 4 tempat, 2 tempat lagi mau berjalan nih, artinya udah 6 setengahnya. Nah, target saya kemarin, saya di Kecamatan Tanjung Merawa, 6 TPS berarti capaian 100%. Nah, ini udah tercapai. Nah, kalau sudah dipilah, itu 70%-nya bisa dijual lagi kan, ada plastik, ada botol dan Iya. lain-lainnya, sehingga residu itu hanya 30%. Residu itu sisa sampah yang nggak bisa dimanfaatkan, Yang nggak jadi bisa didaur nggak ulang bisa lagi. didaur ulang, nggak bisa dijual. Contohnya nih yang nggak bisa didaur ulang tuh pampers, pembalut, styrofoam ya, Ah, itu iya. kan nggak bisa, ini harus dimusnahkan. Nah, residunya 30% dari 100% itu, dari 125 ton kan 40 ton. Berarti kita harus sediakan tempat mesin inseminator untuk membakar sampah itu eh, sekitar 4 tempat. Baru bisa Kecamatan Tanjung Merawa bebas dari sampah dan tidak ada sampah yang dibuang lagi ke TPA. Iya. Gitu ya. Semoga masyarakat ini sadar ya Pak. Kalau membuang sampah sembarangan itu Nah, bakalan berakibat fatal. sebenarnya gini, masyarakat mungkin beberapa belum tahu informasi bahwasanya Kecamatan Tanjung Merawa ini disediakan betor sekarang ada 16 unit ya. Jadi kalau kita mau berlangganan dengan betor pemerintah itu cukup bayar 10.000 satu bulan. Satu bulan 10.000. Nah, 2 kali seminggu diangkat sampahnya. Artinya kalau uang 10.000 itu masih terasa berat, itu tadi kita siapkan tempat pemilahan, boleh dibuang ke tempat pemilahannya, jangan dibuang di pinggir jalan gitu. Jadi kalau sudah nanti kita layani WRS ya, wajib retribusi sampah itu 10.000 per bulan, ya pemerintah sebenarnya kalau hitungan ekonomi rugi ya, rugi kalau harganya 10.000. Tapi kan pemerintah tidak berorientasi keuntungan, tapi berorientasi kepada pelayanan. Nah, masyarakat bisa berlayanan persampahan itu 10.000, itu udah bisa tertangani sampahnya. Kalau selain buang-buang ke pinggir-pinggir jalan gitu Pak, masyarakat ini masih sering nggak sih Pak buang sampah ke sungai-sungai gitu? Ya, pasti ada. Jadi masyarakat tuh yang pertama dia nggak tahu mau buang kemana. Maka kita buatkanlah pilihan-pilihan. Kalau dia punya uang 10.000 per bulan bisa berlangganan.
ke pemerintah. Kalau dia tak punya uang 10.000 rupiah per bulan, dia bisa buang ke tempat pemilahan gitu. Kan dua pilihan, jangan buang lagi ke paret, jangan buang lagi ke sungai, apalagi ke pinggir jalan gitu. Itu kan mengganggu pengguna Iya. jalan. Oke Pak, saya melihat di postingan TikTok ya Pak, kalau Bapak ini sering sekali mengunjungi masyarakat yang sedang kesusahan. Ada juga saya lihat Bapak datang ke rumah seorang bapak-bapak yang sedang sakit ya Pak. Mm. Semoga selalu seperti itu ya Pak. Saya juga sangat-sangat terharu nih jadi ya Pak. Karena kayak Bapak itu lagi sakit apa tuh Pak? Dia lagi Jadi duduk Bapak itu gitu. kan di Bangunrejo ya itu ya. Mm-mm. Bapak itu sakitnya komplikasi, tapi sakit yang paling parah itu gula. Nah, kalau penyakit gula ini kan dia bisa mempengaruhi struktur tubuh kita ya. Ada yang nanti apa namanya, kalau dia dimakan gula itu dagingnya lepas kan gitu-gitu Ya, kan. Diamputasi lama-lama kan hancur nih ya seluruh badan sebahaya kita itu ya gitu. kan Pak Sebaya itu sebetulnya. penyakit gula. Jadi masyarakat kurang-kurangi lah. Gereng-gereng. Tapi salutnya Bapak ini turun langsung gitu Pak ngelihatnya Ya, gitu. jadi kebetulan Bapak tadi itu salah satu masyarakat penerima bedah rumah. Oh, Jadi saya mau memastikan kalau rumahnya dibedah itu dia tinggal di mana gitu kan. Karena proses bedah rumah ini kan lebih kurang 40 hari. Nah, kalau kita nggak memastikan dia mau tinggal di mana selama rumahnya dibedah, mm-mm. ya dia mau kemana kan Iya, gitu. iya. Jadi saya tanyakan, saya ajak kepala desa, nanti bapak dan ibu ini mau tinggal di mana, ternyata ada saudaranya seperti itu. Jadi selama beda rumah itu dia tinggal di tempat saudaranya. Sekarang rumahnya udah selesai, Itu bagus. udah bagus, dia udah bisa kembali ke Nah, rumahnya. setahu Bapak ini kira-kira tahu nggak Bapak itu udah kira-kira udah membaik nggak gitu? Atau masih sama gitu sakitnya? Jadi bapak itu kan sakitnya komplikasi. Mm-mm. Jadi ada bidan desa, semacam petugas kesehatan yang selalu memantau dan membawa ke puskesmas gitu. Kalau seperti kita ketahui bersama kan, kalau sakit gula ini kan nggak bisa disembuhkan total ya, tapi harus dikontrol gula darahnya gitu. Nah, kalau kita nggak kontrol gula darah, ya itu makin makin berbahaya, bisa komplikasi, kena penyakit jantung, bisa kena ke paru-paru, ke liver dan segala macam ya. Penyakit gula itu kan kejam, diam-diam dia kejam gitu. Pak, seberapa penting sih Pak komunikasi langsung dengan masyarakat? Nah, untuk komunikasi dengan masyarakat ini, kita kan kalau satu persatu ya, komunikasi 250.000 orang, saya rasa nggak siap lah seumur hidup. Mm-mm. Maka kita komunikasi melalui media sosial, komunikasi melalui pertemuan-pertemuan di desa, koordinasi melalui grup-grup WhatsApp yang saya sebutkan tadi, koordinasi komunikasi melalui pertemuan-pertemuan besar yang ada di tingkat desa dan dusun gitu. Gimana sih Pak kecamatan itu membantu masyarakat yang kurang mampu? Ya, jadi yang paling pertama sekali yang dilakukan kecamatan itu datanya harus lengkap. Ya, kita harus tahu masyarakat miskin itu di mana tempat tinggalnya, berapa penghasilannya, supaya kita tahu program apa yang mau diberikan kepada masyarakat Iya. tadi gitu. Nah, kalau kita nggak tahu dia tinggal di mana, di desa mana, ya kan, kayak mana mau kita memberikan program yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi Setahu data dulu yang pertama itu. setahu Bapak ini di Tanjung Morawa ini orang yang kurang mampu masih banyak atau udah berkurang? Nah, ini kan masyarakat yang kurang mampu ini dinamis, Mm-mm. artinya selalu bergerak. Misalnya di bulan Januari dia tidak mampu, di bulan Mei dia bisa jadi mampu, karena misalnya usahanya berhasil. Yang tadinya di bulan Januari dia nggak mampu, di bulan Desember jadi mampu. Atau kebalikannya juga, di Januari dia orang kaya, di bulan September bisa jadi orang miskin. Maka datanya harus diupdate. Jadi nggak bisa kita bilang, Pak ini datanya dia memang miskin Pak, dulu memang kaya, sekarang miskin. Update data. Ya, Tapi oke ini oke. Pak orang kaya masih menerima bantuan ini, ya kan? Masih menerima bantuan, padahal dia orang kaya. Mungkin dulunya dia miskin, makanya dia masuk data itu. Kalau sudah seperti itu kan harus diupdate. Kita laporkanlah ke Dinas Sosial, nanti bisa diteruskan ke Kementerian Sosial. Oke, Pak, apa cara terbaik menjaga emosi saat menghadapi keluhan warga? Pasti ada rasa-rasa emosinya gitu ya, Pak. Kalau emosi sih untuk marah gitu ya. Mm-mm. Kebetulan saya paling jarang marah.
Oke, Boleh, dari boleh. mukanya udah nampak Pak, Paling baik-baik. jarang marah, tetapi selalu menuntut. Mm-mm. Atau kan, jarang marah, tapi selalu menuntut. Oke. Saya nggak marah, tapi saya tanyain terus. Yang saya sampaikan kemarin udah gimana? Udah dilaksanakan? Udah sampai mana? Saya kejari terus, kejar terus sampai dapat gitu. Oke Pak. Memang nampaknya dari wajah Bapak ini baik ya Pak ya. Ya, Mukanya penilaian. manis melebihi gula. Iya, penilaian masing-masing berbeda. Oke. Gitu. Oke, baik sahabat Duit Tunggal, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Duit Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Duit Tunggal, masih bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast Duit Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Masih bersama narasumber kita, Bapak yang sangat manis. Oke Pak, Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Tanjung Morawah? Kalau saya untuk Kecamatan Tanjung Morawah, pertama kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya kecamatan kita, Kecamatan Tanjung Morawah ini nggak dijadikan orang di luar Kecamatan Tanjung Morawah tempat pembuangan sampah. Paham ya? Iya. Nah, tetangga-tetangga sekitar kita ini itu kan nggak bisa kita pantau terus-menerus. Jadi saya berharap kepada masyarakat membantu pemerintah untuk menjaga Kecamatan Tanjung Morawah dari serangan sampah. Gitu. Kalau dulu kan waktu zaman kemerdekaan dari serangan peluru. Ini serangan sampah paling banyak. Nah, salah satu contohnya nih saya sampaikan di Jalan Rambutan. Jalan Rambutan itu udah 2 kali kita bersihkan, kita angkat beberapa truk, kita turunkan alat berat. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Tanjung Morawah nggak ada buang sampah di situ. Tapi saya berharap masyarakat Kecamatan Tanjung Morawah yang menjaga wilayahnya gitu ya, dari kecamatan lain ataupun daerah lain. Pak, selain pesan untuk masyarakat nih Pak, boleh nggak nih sampaikan pesan Bapak untuk siswa-siswi di perguruan Dwi Tunggal, khususnya jurusan broadcasting? Ya, untuk siswa-siswi di perguruan Dwi Tunggal, ini kan baru pertama ya di Tanjung Merawah atau bahkan mungkin di Sumatera Utara satu-satunya sekolah yang ada broadcast seperti Iya, ini, jurusan ya kan, broadcasting. satu-satunya ya. Nah, ini kan jurusan yang memang mengaplikasi perkembangan zaman. Kalau dulu kita buat seperti ini, orang bingung. Tapi sekarang kebutuhan masyarakat itu kan, ya ini salah satunya, percepatan informasi, ya kan. Kemudian kemampuan kita menyajikan tampilan kepada masyarakat. Lebih ke media sosialnya Ya, ke Pak. media sekarang sosialnya. ini. Iya. Artinya ini nampak sepele ya kalau broadcast ini. Tapi ini kan bisa mempromosikan UMKM, mempromosikan program-program pemerintah supaya masyarakat tahu. Kemudian kita bisa gunakan ini sebagai media informasi pada seluruh masyarakat. Bahkan mungkin mudah-mudahan kedepannya ada sponsorship ya dari luar, dari pihak ketiga yang memang memperhatikan SMK Dwi Tunggal ini gitu. Sejauh ini sih Pak, jurusan broadcasting ini peminatnya sedikit ya Pak. Padahal menurut saya peluangnya ini banyak gitu Pak. Bolehlah nanti Pak kayak share-share sedikit tentang broadcasting Dwi Tunggal biar banyak peminatnya gitu. Boleh. Nanti di pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan nanti saya sampaikan bahwasanya masyarakat Kecamatan Tanjung Morawah ini ada pilihan baru kira-kira gitu kan untuk mensekolahkan anaknya di Dwi Tunggal jurusan broadcast. Tapi yakinlah jurusan broadcast ini kedepannya kalau memang kita jiwai, kalau memang ini pasti besar loh hasilnya gitu. Karena menurut saya sendiri nih ya Pak, saya di broadcasting ini bisa jadi content creator misalnya. Saya juga ini minat jadi presenter, pembawa berita gitu kan Pak. Masih banyak lagi nih Pak, kayak jadi host MC itu kan bayarannya banyak gitu Pak. Jadi kenapa gitu sedikit peminatnya? Karena gini ya, kenapa sedikit peminatnya? Karena masyarakat banyak yang belum tahu. Nah, dia disampaikan broadcast, apa sih broadcast itu gitu ya. Begitu kita ceritakan nanti apa yang bisa dilakukan di broadcast itu, misalnya mulai dari
seperti tadi untuk acara-acara pesta dia bisa jadi presenter, Bisa jadi MC. bisa jadi content creator ya kan, kemudian bisa malah jadi affiliator ya kan, Iya. affiliate. Nah, apalagi yang sekarang ini kan affiliate ini bisa sampai beli rumah, bisa sampai beli mobil, tergantung cara kita mengemas Ya, dari mengemasnya gitu. rajin bikin konten aja nih Pak, di TikTok itu bisa orang sampai rumahnya ini bertingkat-tingkat Iya, itu beli bisa. mobil, Iya. buat rumah bertingkat. Iya. Itu tadi kalau kita jiwain pekerjaan kita dan kita rajin buat konten, kemudian kita rajin affiliate dan lain-lainnya kan di media sosial itu Pasti bisa gitu. pasti dapat. Pasti Bahkan mungkin lebih cepat malah dari Iya. kawan-kawan kita yang lain gitu. Pak, kalau tadi pesan Pak, sekarang sampaikan dong Pak harapan Bapak untuk masyarakat Tanjung Morawa yang sangat Bapak cintai ini. Iya, saya cinta dengan masyarakat Tanjung Morawa karena seperti di awal saya sampaikan, Kecamatan Tanjung Morawa ini SDM-nya tinggi. Jadi semua ada di Tanjung Morawa loh. Kenapa saya bilang SDM-nya tinggi? Kalau kita bersatu bisa jadi juara umum MTQ ya kan? Kita bersatu bisa jadi juara Porkap ya kan? Apapun pertandingan selama Kecamatan Tanjung Morawa dan masyarakatnya mau juara. Kalau persaudaraannya kuat pasti bisa ya kan Iya, Pak? pasti kalau kita bergabung bersatu ya namanya kompetisi itu biasa, tapi jangan dibawa ke hati kan. Kalau kalah ya awas ya balas nanti tahun depan. Ya, Kalau kalah ya positif, berjuang lagi ya lah ya kan berjuang Pak? lagi. Jangan dendam gitu. Iya. Oke Pak. Oke baik sahabat Dwi Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk Bapak Gontar Syahputra Panjaitan SST PMM karena sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita seru pada hari ini. Jujur cerita kali ini seru kali ya, mantap lah pokoknya ini. Semoga bisa berjumpa di episode-episode selanjutnya ya Pak. Iya, terima kasih. Saya Ervika Melati Manulang pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.